Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Allah yang tiada tandingan dalam pengampunan. Teks ini adalah sebuah puncak pujian dan juga serangkaian doa dari Nabi Mika. Setelah berbicara tentang kejatuhan umat Israel dan hukuman atas dosa mereka, Mika mengakhiri nubuatnya dengan menyoroti satu sifat Allah yang paling mengagumkan, kasih setia Allah dalam pengampunan. Allah yang dinyatakan dalam teks ini adalah Allah yang mengampuni dosa. Ia tidak menutup mata terhadap dosa, tetapi Ia memilih untuk menghapuskan dosa ketika ada pertobatan. Allah yang memaafkan pelanggaran. Ia menghapus pemberontakan umatnya, bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih setianya. Allah yang tidak bertahan dalam murka, meski dosa umat membangkitkan murkanya, namun murka itu bukan sifat utamanya. Kasih adalah sifat utama Allah. Allah yang berkenan kepada kasih setia. Kata kasih setia dalam bahasa Ibraninya kesed, mengandung ide kesetiaan yang tidak pernah gagal, bahkan ketika umat gagal. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, Allah berdaulat dalam pengampunannya. Pengampunan bukanlah hasil dari usaha manusia, melainkan anugerah dari kehendak bebas Allah sendiri. Ia berkenan mengampuni karena itu adalah ekspresi dari karakternya. Kasih Allah lebih kuat daripada murkanya. Walaupun Allah murka terhadap dosa manusia, murka itu tidaklah kekal. Yang kekal adalah kasih-Nya. Ini menjadi penghiburan besar bagi kita umatnya yang sadar akan kedosaannya. Pentingnya sisa umat. Di dalam teks ini diingatkan tentang sisa-sisa miliknya, menunjukkan bahwa di tengah penghakiman Allah tetap memelihara umat kecil yang setia. Mereka menjadi saksi kasih setia Allah di dunia. Kemudian panggilan kepada pertobatan dan penyembahan. Ketika kita melihat siapa Allah yang penuh belas kasihan itu, respon alami kita seharusnya adalah bertobat, bersyukur, dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan tinggal dalam rasa putus asa. Kita dipanggil untuk datang kembali kepada Allah yang senang mengampuni. Kita dipanggil untuk meneladani sifat Allah ini, menjadi orang-orang yang juga siap mengampuni, bukan menyimpan kemarahan. Kita diajak untuk berpegang pada janji kasih setianya, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni saudara-saudara. Asal kita mau bertobat. Di Efesus 1 ayat 7, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pengampunan dosa digenapi secara sempurna dalam Kristus. Bukan melalui usaha manusia, melainkan melalui darah Kristus, tindakan kasih Allah yang terbesar. Kasih setia Allah yang ditekankan dalam Mika diwujudkan sepenuhnya dalam kasih karunia melalui Yesus Kristus. Sebuah anugerah pengampunan yang bersifat mutlak dan kekal bagi orang percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.